yang karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya, dan sayangnya kita bisa berjumpa ya bersama di kajian pekanan Akademi Pernikahan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru gabung, kami informasikan bahwa Akademi Pernikahan itu mengadakan kajian setiap pekan ya, setiap hari Sabtu insya Allah. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen belajar ya tentang gimana bangun hubungan yang baik dengan suami atau istri, dengan pasangannya, gimana bangun hubungan dengan anaknya, kita bisa belajar bersama di Akademi Pernikahan ya. Kita menghadirkan guru-guru kita yang terbaik untuk berbagi ya, untuk sharing di sini. Dan salawat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Ustadz Firman ya. Ustadz Firman mungkin di antara Bapak Ibu sudah cukup kenal beliau, seorang penulis yang sangat populer ya. Tulisan beliau mungkin udah ribuan ada ya Ustadz. Ya mungkin ya ribuan kali ya di website di mana gitu ya, banyak lah artikel-artikel tentang pernikahan gitu. Dan beliau juga punya buku ya, buku yang bestseller itu adalah romantisnya Rasulullah, warnanya pink ya, saya masih ingat itu. Dulu ketemu di itu bukunya. Wah, ada tuh di belakang Ustadz Firman. Saya dulu ketemu di toko buku di Depok ini, nemu ada yang jual di Detos ya, kalau nggak salah Detos ya. Iya, toko buku apa gitu lupa. Gitu. Jadi bagi nanti ayah ibu yang mau mungkin bisa pesan ke ustadznya atau bisa cari di toko buku terdekat. Nah, beliau juga memiliki kisah yang sangat legend yang mana pernah diliput oleh Metro TV ya. Jadi Ustadz Firman ini menikah dengan seorang istri muda ya, beliau menyebutnya itu dengan usia yang cukup Ustadz, cukup berjarak gitu ya. Kalau nggak salah 20 apa 25 tahun gitu. Nah, nanti mungkin Ustadz Firman juga akan bercerita tentang hal itu dan juga tentang gimana menghadapi badai di rumah tangga. Nah, nanti Bapak Ibu semua ada 2 sesi ya. Yang pertama adalah sesi nanti Ustadz Firman yang sharing materinya, ilmu beliau. Dan yang kedua adalah sesi tanya jawab ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tanya di chat aja kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Misalnya ada masalah nih sama suami di rumah gitu kan. Ada masalah dengan istri atau mungkin ingin meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Karena kita doain nih mudah-mudahan di sini nggak ada yang diterpa badai ya, rumah tangganya aman semua. Tapi mungkin kajian ini lebih kepada antisipasi lah ya, siap-siap agar rumah tangga kita tidak diterpa badai. Ya mungkin itu aja dari saya sebagai pengantarnya. Saya persilakan kepada Ustadz Firman. Tunggu dulu Ustadz, belum dihidupin ininya suaranya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Mas suaranya? Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik Ustadz, berkat doanya. Alhamdulillah. Sudah mulai langsung nih? Langsung Ustadz, silakan Ustadz. Ini baik. Maaf udah nggak sabaran ya Ustadz mendapatkan pencerahan dari Ustadz Firman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. I'lamu anna Allah qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Wa fi riwayati ukhra, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, hadirin sekalian jamaah Akademi Pernikahan. Ini pekan ke-9 ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada Mas Agus dan semua timnya sehingga apa yang beliau upayakan ini memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat dan tentu
kalau umat itu berjaya, maka insya Allah sebuah bangsa akan berjaya, dan pada gilirannya nanti umat Islam memang akan berjaya insya Allah, dan mudah-mudahan upaya yang ditempuh oleh Mas Agus dan kawan-kawan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk mengawali pagi yang barokah ini, tidak lupa saya mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tadi pagi sudah zikir pagi semua ya. Zikir pagi itu kekuatan insya Allah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu kalau nggak zikir pagi, itu siangnya pingsan. Ya, begitu. Kenapa? Karena zikir pagi itu kekuatan untuk menghadapi siang. Dan sore hari itu ada zikir sore juga untuk menghadapi malam. Jadi memuji Allah pada pagi hari dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan zikir-zikir lain yang disunahkan adalah salah satu sumber kekuatan bagi diri kita, bagi pasangan kita, juga bagi keluarga kita. Mulainya dari mana? Nanti kita bahas insya Allah pada kajian kali ini. Sahabat Umar radhiyallahu anhu itu terbiasa berkeliling ke rumah para sahabatnya hanya untuk bertanya, apa kabarmu hari ini? Nah, ini bisa dipraktekin ya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang istrinya lebih dari satu bisa berkeliling ke rumah istri-istrinya yang lain, atau berkeliling ke rumah anak-anaknya, atau berkeliling ke keluarga-keluarganya untuk bertanya kabarnya. Bagaimana kabarnya? Kenapa? Ternyata ini sunnah. Jadi bertanya kabar itu sunnah meskipun kita sudah mengetahui bahwa beliau dalam keadaan sehat. Kenapa sunnah? Karena saat orang ditanya apa kabarnya, dia akan menjawab, alhamdulillah saya sehat. Nah, alhamdulillah itu adalah salah satu zikir. Orang yang membaca alhamdulillah, maka dia memuji Allah. Dalam suatu riwayat disebutkan, alhamdulillah itu nilainya sekitar, ada yang menyatakan 10 kebaikan, 20 kebaikan, 30 kebaikan, 40 kebaikan. Maka setiap kali kita bertanya kabar, kemudian orang menjawab alhamdulillah, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebagian kebaikan, mendapatkan pahalanya, karena menjadi sebab orang itu mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus lebih besar meskipun rumah tangga kita atau kehidupan kita tentu memiliki banyak masalah. Kenapa? Karena syukur itu insya Allah yang membuat ringan. Nah, itu yang saya tulis di salah satu buku saya berjudul Bersyukur Saat Diuji. Jadi orang kalau diuji itu sabar. Nah, ini kita nggak sabar lagi, bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Disitulah ada keajaiban-keajaiban yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, mari senantiasa kita ucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saya ingatkan di awal juga ya, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, jadi sholawat itu ibadah yang sangat istimewa. Allah memerintahkan kita sholat, tetapi Allah nggak sholat. Allah memerintahkan kita zakat, tetapi Allah nggak zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah sudah terlebih dahulu bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu syukur di rumah tangga kita. Pagi hari kontrakan belum dibayar, tetap baca alhamdulillah. Pagi hari anak-anak harus bayar sekolah nih, duit belum ada, harus tetap alhamdulillah. Lalu yang kedua, guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir itu mengibaratkan sholawat itu seperti roket. Jadi roket yang akan mengantarkan doa-doa kita menuju langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua orang, dua ayah, dua rumah tangga pertama itu hanya bersolawat 10 hari sekali, rumah tangga kedua bersolawat 1000 kali sehari, maka insya Allah rumah tangga yang kedua itu yang akan lebih cepat didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena lebih banyak solawatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah dua nih Bapak Ibu nih. Sebenarnya selesai nih kajiannya. Jadi pertama, perbanyak alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau itu istiqomah,
seberat apapun badai yang akan menimpa kita, sekencang apapun angin yang menimpa rumah tangga kita, insya Allah bisa kita lalui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan barangkali sahabat-sahabat ada yang masih ada waktu dan memungkinkan dan sudah batal wudhunya, boleh berbarui wudhu. Insya Allah itu juga akan membuat kajian kita lebih barokah, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan menuntut ilmu kita pada pagi hari ini termasuk keberkahan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menuntut ilmu, maka doa-doanya dikabulkan. Jadi mulai tadi Mas Agus membuka kegiatan, kawan-kawan boleh memperbanyak berdoa. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk masyarakat, dan doa untuk bangsa dan negara ini. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa menit ini? Jadi nanti insya Allah 30 menit ya ke depan ya. Saat rumah tangga diterpa badai, benar seperti yang dikatakan Mas Agus. Jadi maksudnya yang ikut kajian ini itu bukan orang-orang yang rumah tangganya bermasalah, bukan. Jadi ini adalah kajian di mana ilmu itu bisa kita pelajari sebelum kita mengalaminya. Jadi prepare, persiapan. Mengapa temanya agak ngeri, kata Mas Agus ya, di Facebook beliau temanya agak ngeri ini gitu kan, karena ada badai-badainya. Sebenarnya saya yang usul materinya. Karena begini kawan-kawan sekalian, terutama pasangan-pasangan muda atau yang mungkin belum menikah, ini patut dicatat ya, sangat besar nih catatannya. Jadi banyak di antara kita itu yang melihat pernikahan itu hanya bahagianya saja. Memanglah di rumah tangga itu ada bunga, tetapi kalau rumah tangga itu bunganya adalah bunga mawar yang berduri. Apa artinya? Untuk menikmati keindahan bunga mawar itu, terkadang kita harus menyentuh duri yang ada di batangnya. Kalau kata lagunya Sheila on 7, ini yang generasi tua hafal ini. Mengapa harus ada hitam? Karena putih menyejukkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita lengkap dengan semua lika-likunya, lengkap dengan semua warnanya, sehingga kebaikan itu bisa kita rasakan karena salah satunya adanya keburukan. Kenikmatan bisa kita rasakan salah satunya karena ada kepahitan. Manis bisa kita rasakan karena ada kepahitan. Hitam bisa kita rasakan karena adanya putih. Jadi itu konsekuensi. Nah, persoalannya kawan-kawan itu kebanyakan melihat nikah itu hanya seneng-senengnya aja. Wah, enak nih. Ada istri, ada suami, ada yang bikinin kopi. Loh, kalau bikin kopi kan bisa di warung, bener nggak? Enak nih, ada pasangan, capek bisa dipijitin. Kalau cuma mijit kan bisa sama tukang pijit, bener nggak? Enak nih, kalau tidur bisa ada temennya. Loh, kalau mau temennya rame kan di asrama banyak kan temen tidur, ya kan? Nah, di situ kita ingin mengingatkan bersama bahwa dalam rumah tangga itu ada peluang ketidakbaikan, ada peluang ujian yang berat, di mana kita harus bersiap diri untuk menghadapinya. Nah, pada kajian pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa dahulu telah banyak kisah dan cerita di mana rumah tangga itu tidak hanya bahagia, tetapi ada badai yang begitu besar dalam rumah tangga. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama kita harus sadar bahwa dalam menikah itu ada dua sisi mata uang. Ketika ada baik, ada buruk. Ada peluang bahagia, ada peluang menderita. Sudah banyak kisah penderitaan yang saat ini mulai terdengar berlebihan di telinga kita ya. Apalagi kawan-kawan yang aktif di medsos. Masya Allah, ini terkenalnya apa ya? Pelakor sama pebindor gitu kan. Atau yang lebih parah dari itu, orang tua suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, istri yang tidak memenuhi kewajiban kepada suami, dan banyak hal lainnya. Nah, pertama kali kita harus menyadari bahwa
konsekuensi dari pernikahan itu adalah kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Kalau kata Ustadz Nasrullah itu nggak boleh ngomong sedih. Tapi kadang-kadang kita harus ngomong juga karena memang faktanya begitu. Jadi saya katakan ada kebahagiaan dan ada ketidakbahagiaan. Nah, pertama-tama kita sadari dulu itu. Maka dalam pernikahan itu sunnahnya mendoakan dengan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ini sunnah Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mengerti, besok kalau berdoa, kalau mendatangi pernikahan nggak usah berdoa mudah-mudahan anaknya banyak, mudah-mudahan rezekinya banyak. Sunnahnya mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi berkah itu, kata ustadz-ustadz kita itu, guru-guru kita mengatakan, berkah itu tidak hanya ada pada sesuatu yang membuat kita senang. Oke lah kalau kita dapat uang 1 miliar dalam 1 bulan, mungkin kita mudah mengatakan, wah ini berkah dari Allah, ya kan? Tetapi ketika kita mengalami hal yang sebaliknya, mungkin kita akan berpikir, wah ini musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan mekanisme yang sangat baik, seperti dikatakan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keberadaan orang beriman itu sangat ajaib. Kalau mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Kalau mereka mendapatkan ujian, mereka bersabar. Jadi begitu, Pak. Bapak, Ibu. Jadi begitu. Jadi apapun episode yang kita hadapi dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan solusinya. Pun untuk persoalan rumah tangga. Jadi pertama-tama kita sadari dulu bahwa kalau kita menikah, memang ada peluang bahagia. Betul. Tetapi kita juga harus menyiapkan ruang untuk menyikapi kesedihan. Memang ada kesenangan, tetapi kita harus menyiapkan ruang untuk kepedihan-kepedihan yang mungkin terjadi. Kalaulah rumah tangga itu bahagia semuanya, tentu tidak ada cerita perceraian. Kalaulah rumah tangga itu senang semuanya, maka tidak ada cerita kekerasan dalam rumah tangga. Kalaulah rumah tangga itu semuanya tentang pelangi, maka tentu tak ada cerita tentang badai. Padahal, tadi itu, Allah pergilirkan. Jadi yang pertama, kita sadari kemungkinan itu dan kita siapkan solusinya. Kalau kita senang, kita bersyukur, insya Allah baik. Kalau lagi diuji, kita bersabar, insya Allah baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu cerita yang mungkin sudah pernah didengar oleh Bapak Ibu, tetapi agak lupa, dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana cara menyikapi badai dalam rumah tangga. Oh ya, jenis-jenis badai itu banyak ya. Misalnya, mohon maaf, ada suami yang selingkuh. Itu badai juga. Ada istri yang tidak memenuhi hak suami, ya mungkin cerewet, mungkin nggak pernah ngurusin suaminya, mungkin mohon maaf dia belum menutup aurat dan memamerkannya di luar rumah, atau mungkin dia tidak taat, itu termasuk badai. Kenapa? Jadi badai dalam rumah tangga itu adalah semua yang dikategorikan dalam hal maksiat, yaitu penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita, adalah ketika ada anggota keluarga yang, mohon maaf ini, sholatnya belum betul. Ini persoalan berat betul. Sholat itu kan mungkin dianggapnya remeh, apalagi bagi lelaki ya, mungkin banyak yang meninggalkan sholat karena alasan dia bekerja mencari nafkah. Dalilnya dipakai-pakai sendiri. Saya kan bekerja kan wajib, sholat wajib, sama-sama wajib, jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya saya nggak milih salat, nggak ngerjain sholatnya, yang penting saya bekerja. Itu sudah keliru. Sholat itu sudah nggak bisa ditawar, Pak, Bu. Dan ini berlaku juga untuk bapak-bapak ya. Jadi sholat pasangan itu kewajiban kita untuk mengontrol. Tentu nggak cuma menyuruh, tapi kita juga harus memberikan teladan dan mengajak bersama-sama. Serius Bapak Ibu ya. Jadi kalau sampai sekarang masih ada pasangan yang belum mendirikan sholat, itu sudah harus dicarikan solusinya segera mungkin. Karena sholat itu sudah paling vital. Jadi awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti kalau kita meninggal saja, dihisab pertama kali adalah sholat. Makanya kita sebagai orang muslim
tetap mengapresiasi adanya rumah tangga baik-baik saja yang dialami oleh keluarga selain muslim gitu kan, itu hanya dalam tataran ini aja, dalam tataran kehidupan bersosial. Tapi kalau dalam kehidupan Islam ya kita beda standarnya. Tadi sholat itu pertama Pak. Ada yang protes ini, ada ustadz sholat tapi kelakuannya buruk sama istri. Itu lebih baik karena dia masih mendirikan sholat. Karena yang lebih parah itu ada yang nggak sholat, ada juga yang jahat kepada pasangannya. Jadi itu tetap pembeda. Termasuk apa yang membedakan kita dengan orang non Muslim adalah sholat kita. Jadi itu udah parameter pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya, pokoknya kalau ada yang apalagi nih pasangan nih ya, suami nikah udah puluhan tahun, disuruh sholat susah bener. Bukan disuruh ya, diajak sholat susah bener. Kata Ustadz Abdul Somad itu diminta ngomong ke pasangannya, Bang, saya tidak mau tidur bersama babi hutan. Sekeras itu perumpamaannya bagi suami yang sudah bertahun-tahun tidak mendirikan sholat. Jadi itu yang poin berikutnya. Jadi badai itu menimpa kita ketika ada apa yang dinamakan maksiat. Tadi saya mencontohkan maksiat itu meninggalkan sholat, sangat berat. Termasuk menunda-nunda pun itu menjadi pemicu untuk menuju kepada masalah-masalah berikutnya. Jadi sholatnya itu satu deh, nggak usah ditawar. Jangan ditawar dulu, yang khusus untuk sholat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cerita ini mungkin bapak-bapak Ibu sudah mendengar lah dari kecil gitu kan. Jadi ada seorang laki-laki ini kaya raya. Kaya raya, berasal dari keturunan yang terhormat, kemudian disegani di kampungnya itu. Pokoknya sudahlah orang yang sangat sempurna secara kehidupan duniawi. Lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah menikah. Setelah menikah, alhamdulillah dikaruniai banyak anak. Anaknya banyak pokoknya. Pokoknya kalau orang melihat itu ini kehidupan yang sangat sempurna. Kalau sekarang ya berarti suaminya punya jabatan yang tinggi, karir yang bagus, harta yang melimpah, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cuma kaya Bapak Ibu, dia sudah kaya, sudah berasal dari keturunan yang terhormat, banyak anak, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada laki-laki ini berupa ujian sakit. Sakitnya itu sakit kulit. Sakit kulitnya itu parah. Saking parahnya, sakitnya itu menjalar ke seluruh anggota tubuh kecuali lidah dan hati. Jadi saking parahnya itu ya paru-parunya kena efek dari sakit kulitnya, semuanya kena. Pokoknya yang nggak kena itu cuma lidah dan hati. Lalu dengan lidah dan hatinya itulah beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika banyak di antara kita yang baru diuji sedikit lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki ini mengingatkan kepada kita bahwa seberat apapun ujian yang dialami, kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya bertahun-tahun. Lalu perlahan-lahan hartanya habis. Lalu perlahan-lahan anak-anaknya kabur semuanya. Karena penyakit kulit itu menular, kemudian masyarakat di kampungnya itu mengasingkan laki-laki ini. Ditaruh di mana? Beliau diletakkan, dibikinkan tempat di dekat tempat pembuangan sampah. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi masyarakatnya juga nggak mendukung. Setelah sakit, tadinya terhormat, sakitnya parah, hartanya habis, sudah nggak punya apa-apa, sudah kejual semua. Rumahnya terjual, pokoknya udah terjual semua. Kemudian diasingkan di tempat pembuangan sampah. Nah, setelah itu, setelah ditaruh di tempat pembuangan sampah itu, istrinya masih menemani. Setia istrinya, alhamdulillah, istrinya setia kan. Kalau sekarang suaminya baru sakit berapa bulan, berapa hari, udah galau nih, apalagi nggak kerja kan. Alhamdulillah, suaranya kecil ya.
Ada yang bilang itu di grup. Mohon maaf yang lain kalau misalnya itu bisa Jelas respon di Ustaz, grup ya. cukup jelas. Cukup ya? Oke, siap-siap. Direspon di grup, di chat aja. Jadi saya juga bisa ini. Ntar saya ngomong terus ternyata pada nggak dengar. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut Mas Agus. Jadi istrinya masih setia, ditemenin. Tapi lama-kelamaan istrinya capek juga ini. Ini suami saya kapan sembuhnya ini? Akhirnya istrinya itu yang tadinya fokus mengurusi suaminya yang sakit, bekerja. Ya, istrinya kemudian bekerja demi menghidupi dirinya sendiri dan suaminya itu. Suaminya ya zikir aja, karena kan sudah ngapain lagi kan, kerja nggak mungkin kan, sakit, jadi cuma lidah dan hatinya aja. Jadi suaminya terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istrinya bekerja. Nah, lama kelamaan mungkin ini yang dikatakan orang sabar itu ada batasnya. Jadi istrinya itu habislah kesabarannya itu, kemudian istrinya itu meninggalkan suaminya seorang diri. Gimana ini ya? Ini badannya udah parah ini. Sudah sakit, nggak bisa kerja, seluruh anggota tubuh terkena sakit, kemudian anaknya pergi, hartanya habis, terakhir istrinya pergi. Benar-benar pergi, ditinggal, tidak diurusin. Ternyata disitulah yang disebutkan, kalau tadi istrinya itu kita katakan mencapai batas kesabarannya, si lelaki ini ternyata lebih sabar daripada istrinya. Setelah dia mengalami semua itu, zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin rajin, semakin kencang, semakin bersemangat, dan semakin menunjukkan rasa belas kasihan. Pokoknya dia tidak butuh apapun kecuali butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada yang nyambung kan ini cerita siapa nih? Lalu kemudian laki-laki itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Rabbi inni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Rabbahu inni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ini teman-teman dicatat ya, 83 dan 84. Ini kalau Badi'uz Zaman Said Nursi memberikan wasiat, kalimat ini bisa kita zikirkan ba'da maghrib sebanyak 33 kali. Saya ulangi ya, Badi'uz Zaman Said Nursi, itu ulama Turki, di bukunya Al-Lama'at, itu mewasiatkan zikir Nabi Ayub. Saya bocorin ini, zikir ini boleh dizikirkan ba'da maghrib sebanyak 33 kali. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 83. Rabbahu inni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Doa itu diulang-ulang terus sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Kalau di kisah-kisah para nabi itu disebutkan, lelaki ini kemudian diperintahkan untuk mengetukkan kakinya ke bumi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hasil dari pijakannya itu berupa air untuk mandi dan diminum. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada lelaki itu. Nah, tadi saya udah keceplosan di tengah ya. Saya mengatakan siapa beliau? Beliau adalah Nabi Ayub alaihis salam. Ini badai yang sangat berat, Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah pergi. Jadi mungkin kalau kita baru diuji apa ya, sudahlah coba dibandingkan dengan Nabi Ayub. Nggak ada apa-apanya. Jadi beliau sudahlah badan sakit, sudahlah semuanya pergi, gitu kan, harta habis. Tetapi di tengah badai-badai itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan melalui zikir-zikir yang diucapkan. Jadi ini poin yang berapa ya? Nanti di elaborasi sendiri silakan. Jadi berikutnya adalah ketika memang sudah ada badai yang dialami di rumah tangga kita,
maka yang kita harus lakukan adalah senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kisah ini juga ada di surah Shad ayat 41 sampai 44. Ya, 41 sampai 44. Banyak versinya. Tetapi intinya adalah ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pergi, hartanya pergi, keturunannya pergi, istrinya pergi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan melalui dengan perantara atas zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan ceritanya, jadi sebelumnya ini sirah ya, kita kita tambah sedikit. Ketika Nabi Ayub ditinggal oleh istrinya itu, beliau sempat merasa marah dan kemudian berjanji, bernazar untuk memberi hukuman kepada istrinya itu. Lalu setelah beliau sembuh, Allah Subhanahu wa taala kembalikan fisiknya seperti semula, Allah kembali berikan kekayaan kepada beliau, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir itu, keturunan beliau itu jadi 2 kali lipat. Jadi anggap saja tadinya anaknya misalnya 10, setelah sembuh jadi 20. Begitu ya. Jadi atas zikir itu kemudian Allah kabulkan, Allah sembuhkan, dan Allah berikan nikmatnya kepada Nabi Ayub sebanyak 2 kali lipat dari pertama. Nah, tentang nazarnya Nabi Ayub itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengambil segenggam rumput. Ya kan? Segenggam rumput, kemudian diperintahkan untuk memukul istrinya dengan segenggam rumput itu. Terasa sakit nggak kalau dipukul pakai segenggam rumput? Nggak sakit ya, rumput. Nah, itu hikmah Bapak Ibu sekalian. Istri Nabi Ayub itu melakukan kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak merekomendasikan Nabi Ayub untuk memukul istrinya itu, meskipun itu nazar. Kalau nazar kan wajib, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan syariat yang sangat indah, tetap memukul istrinya tetapi dengan menggunakan rumput. Nah, ini besok boleh nih kalau mau romantisan sama istri ya. Jadi nanti saya pukul pakai rumput. Nah, pukulnya pakai rumput aja. Jadi kan malah seru gitu kan, nggak kasar. Rumput kan lembut ya gitu. Bapak Ibu sekalian, nah kisah ini mungkin terdengar biasa aja lah. Atau ada di antara kita mungkin yang mengatakan, itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Nabi diciptakan dari manusia biasa itu karena salah satunya agar kita mudah mengikuti Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita nggak ngikutin Nabi sama sahabatnya, kita mau ngikutin siapa? Artis-artis itu ya nggak mungkin kan? Mereka juga kehidupannya nggak bener kan gitu. Banyak catatannya. Jadi kisah ini harus kita jadikan inspirasi dan penyiram dahaga bagi rumah tangga kita. Barangkali saat ini kita sedang diuji, maka ingatlah selalu tentang kisah Nabi Ayub alaihis salam ini. Kalau di surah Shad itu disebutkan detil bagaimana Allah memerintahkan untuk mengambil rumput. Kenapa Allah tetap merekomendasikan mengambil rumput itu? Karena Nabi itu tidak boleh berbohong. Jadi ketika dia sudah bernazar mengatakan sesuatu tetap harus ditepati, tetapi dengan cara yang ahsan, cara yang baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah yang pertama. Jadi badai dalam rumah tangga itu pasti ada. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mas Agus, bagaimana cara kita memperkirakannya. Jangan sampai terasa setelah besar seperti Nabi Ayub tadi. Nah, kalau Nabi Ayub tadi, kalau kita lihat kisahnya secara keseluruhan, beliau benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kesalahannya beliau. Beliau nggak melakukan dosa loh. Maksiat nggak ada. Makanya kalau sekarang ada yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin mengatakan dihukum ya, mungkin karena anggap aja lah sesuatu hal yang wajar karena memang dia berdosa. Jadi impas karena Anda melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Nah, sedangkan Nabi Ayub ini tidak melakukan kesalahan apapun. Silakan dicek di semua riwayat, tidak ada mengatakan Nabi Ayub itu enggak ada. Nabi Ayub itu ya alhamdulillah. Jadi beliau itu taat, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat.
Jadi kalau mulai sekarang nih ada yang mulai salah paham. Kalau kata Gus Baha, solehnya amatir ya. Jadi misalnya dia mengeluh, saya sudah sholat duha, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah baca Quran, sudah baik sama orang tua, kok masih aja hidupnya rumit seperti ini. Ini kalau begini kata Gus Baha, solehnya amatir. Kenapa? Lah, Nabi Ayub itu kurang apa solehnya? Coba Bapak Ibu sekalian. Apakah kemudian orang yang tadi mengeluh itu lebih soleh dengan Nabi Ayub? Tidak. Justru Nabi Ayub itu soleh dan ujian beliau lebih berat. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dan orang-orang soleh penerus beliau. Semakin tinggi tingkat keimanan, maka ujiannya semakin berat. Dan kalau kita mau jujur, benar-benar jujur melihat ke dalam diri kita, apa yang kita alami itu tidak akan pernah lebih berat dari yang dialami oleh para nabi dan sahabatnya. Nah, kisah Nabi Ayub ini, jadi saat badai sudah menerpa rumah tangga kita tidak boleh melenceng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mendapatkan badai itu, maka kita harus semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan berzikir sesuai dengan zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi dan terdapat di dalam Al-Quran, juga diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Masih ada waktu, Mas ya? Masih ada waktu? Masih, baik. Saya lanjut kisah satu lagi nih sampai jam 9 insya Allah. Ya. Jadi sebelum bertanya. Yang kedua, kisah ini tidak ada, mungkin kalau secara langsung tidak ada hubungannya dengan rumah tangga, tetapi sangat aplikatif juga untuk kita ingat-ingat. Mungkin banyak yang abai gitu, makanya kita terus-menerus mengaji itu salah satunya adalah supaya kita terus-menerus mengingat. Jadi ada lagi laki-laki, kalau ini saya sebutkan aja di awal, Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus itu salah satunya ada di surah Al-Anbiya ayat 21 dan sampai surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dzannuna idz dzahaba mughadiban ila akhir ayat. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu marah. Disebutkannya marah ya. Marah karena umatnya itu dalam tanda kutip bebal ya. Diajakin sholat tidak mau, diajakin menyembah Allah tidak mau, diajak beribadah kepada Allah nggak mau. Lalu beliau marah, kemudian beliau singkat cerita pergi. Lalu masuk melewati lautan dengan menaiki perahu. Karena muatannya banyak, maka harus ada yang dikorbankan. Diundi berkali-kali yang keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Sebenarnya orang-orang di perahu itu segan juga ketika akan menjeburkan Nabi Yunus ke laut. Tetapi mereka butuh hidup, dan memang takdirnya Nabi Yunus yang harus masuk ke laut. Maka Nabi Yunus singkat cerita dicemplungkan ke laut, kemudian ditelan oleh ikan. Banyak riwayat tentang itu, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan cuma sehari, ada yang mengatakan bertahun-tahun. Bahkan ada yang disebutkan riwayat lain misalnya ditelan ikan kemudian dibawa berkeliling ke seluruh samudra yang ada di muka bumi ini. Mungkin sampai ke Laut Jawa juga kan? Karena kan riwayatnya seperti itu. Jadi sudahlah pokoknya. Nah, coba nih Bapak Ibu bayangkan. Ada nggak yang pernah mendapatkan ujian serumit Nabi Ayub itu? Nabi Yunus alaihissalam. Kita kekurangan duit, masih punya kuota misalnya, masih bisa pinjam duit kan? Atau kita bisa berjualan. Sekarang lebih mudah lagi, kita nggak punya duit, nggak bisa berjualan karena nggak punya modal, bisa jadi reseller. Atau bisa jadi dropshipper, ya kan? Nah, kita masih bisa minta tolong kepada masih bisa minta tolong kepada banyak orang karena kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam perutnya ikan. Kalaulah rumah tangga kita seperti Nabi Yunus alaihissalam itu yang disebutkan di dalam Quran itu fi dzulumatin salas. Jadi ada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan perut ikan, kemudian kegelapan dasar laut. Nah, ini teman-teman yang suka menyelam, laut itu semakin ke bawah itu semakin gelap. Karena semakin jauh dari sinar matahari.
Kemudian yang ketiga, kegelapan malam hari. Sudah nggak bisa ada yang menolong. Mau miss call nggak bisa, mau WA nggak bisa, mau teriak-teriak nggak ada yang dengar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, ada Mirza. Sebentar. Ya, ini cucu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Ini buka. Apanya, nak? Oh, dia baru main. Ini cucu saya ya. Salam dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, assalamualaikum katanya. Isa main dulu sama nenek ya. Udah. Jadi sudah lanjut ya sama nenek dulu. Allah. Nanti saya ikut, Jadi saya lanjutkan ya. Tadi cucu saya itu cucu pertama. Nabi Yunus kemudian diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Anbiya ayat 88 itu 87 wa dzannun idz dzahaba mughadiban sampai akhir ayat. Kemudian Nabi Yunus senantiasa mengulang-ulang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini surah Al-Anbiya ayat 87. Sama, saya merujuk ke kitab yang sama di Al-Lama'at itu. Doa Nabi Yunus ini boleh dibaca ba'da maghrib sama 33 kali. Udah ada 2 doa nih. Jadi Bapak Ibu udah bisa amalin. Kalau guru kita almarhum Ustadz Arifin Ilham itu selalu membaca doa ini sebelum zikir. Kalau beliau baca 3 kali. Kalau saya nggak salah ingat Ustadz Andre Raditya, beliau pernah jadi materi juga di sini ya, Mas Agus, penulis Rezeki ke-9. Itu beliau merekomendasikan juga la ilaha illa anta itu dibaca sebelum tidur. Kalau kata beliau itu supaya nuansa magicnya ada, maksudnya kita merasa seperti Nabi Yunus, itu boleh dibaca dalam keadaan lampunya sudah mati di kamar kita. Karena Nabi Yunus juga kegelapan, jadi kita lampunya dimatiin aja gitu kan. Kalau salah, saya nggak ingat, pokoknya ada guru yang menceritakan begitu. Jadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu. Nah, di kitab di buku Al-Ma'surat, bukan Al-Ma'surat Hasan Al-Banna ya, beda lagi. Ada buku namanya Al-Ma'surat. Sampulnya warna merah. Saya ada tapi nggak tahu di mana. Jadi kumpulan doa-doa. Nah ini, mohon maaf nih, saya nggak promosi ya. Ini bukunya. Di kitab ini disebutkan. Jadi ketika Nabi Yunus itu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu malaikat mendengar suara itu. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, suara siapakah itu? Sepertinya saya mengenalnya. Asli disebutkan ya, sepertinya saya mengenal suara itu ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberitakan kepada malaikat, ya sudah, coba kamu lihat siapa itu. Nah, sebelum malaikat ini melihat, mari kita mengambil ibroh. Kenapa malaikat, ya Isa bisa baca doanya. Isa datang lagi nih. Isa bisa emang? Bener. Coba gimana doanya? Ayo cepetan. La ilaha illa anta subhanak. Mohon maaf ini. Lah, jadi ayo Isa mau baca doa enggak? Hah? Kok malah mau main nih? Katanya bisa. Hah? Enggak. Enggak. Iya, itu. Ya udah, Isa baca buku dulu sama nenek ya. Kakak bentar lagi selesai nih. Bentar. 10 menit ya. Tunggu. Angkanya mana? Ya udah main sini. Jadi ketika malaikat mengatakan saya seperti mengenal suaranya gitu. Lalu dilihat oleh malaikat, kemudian malaikat mengatakan, "Oh, itu adalah hamba-Mu ya Allah, Yunus bin Matta." Sebenarnya Allah Maha tahu, tetapi begitulah cara Allah mengajarkan kepada kita. Jadi, apa yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala, suara Nabi Yunus dikenal oleh malaikat karena beliau senantiasa berzikir, senantiasa bertasbih sebelum mendapatkan badai, sebelum mendapatkan ujian. Nah, ini pelajaran penting buat kita.
Jadi ada mungkin di antara kita kan mungkin baru ngaji, kemudian baru hijrah, baru hijrah lah, kemudian baru berapa bulan lalu berdoa belum didengar. Mungkin karena ini. Jadi karena sebelumnya kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat malaikat mengenal suara kita adalah kita senantiasa berzikir sebelum kita mendapatkan ujian, senantiasa berzikir saat nikmat sebelum mendapatkan musibah. Sebelum ada badai-badai itu kita harus senantiasa berzikir, senantiasa memudahkan, menggampangkan, membiasakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah di surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Di situ disebutkan jikalau Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Nanti dicek surah ke-37 ayat 139 sampai 148. Di situ ada yang maknanya, kalaulah Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, setelah Nabi Yunus baca doa, kan dibebasin sama Allah ya? Ya kan? Nah, jadi setelah Nabi Yunus baca doa, dibebasin sama Allah, kemudian dikeluarkan dari apa? Perut ikan. Perut ikan, iya. Jadi dikeluarkan dari perut ikan. Mirza tahu kisahnya, saya sering cerita ke dia. Jadi dikeluarkan dari perut ikan karena baca doa, ya kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi zikir kita itu tidak hanya berfungsinya zikir kita itu bukan karena kita berzikir saat kita lagi diuji, tetapi terletak juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita sebelum itu. Karena Allah yang mengatakan kalau Nabi Yunus itu tidak terbiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Nabi Yunus akan senantiasa berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu kena masalah, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat lapang maupun saat susah, maka kesusahan itu kenapa nak? Bunyi apa? Bunyi kipas. Maka kesusahan itu akan senantiasa mengelilingi, meliputi kita. Dan kebalikannya, kalau memang kita mau menghalau badai itu, kalau mau menghalau masalah-masalah itu, agar kita terbebas dari masalah-masalah itu, maka salah satu caranya adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 menit lagi pas jam 9 ya. Kita udah lebih kayaknya nih. Jadi saya resum sebentar. Nabi Yunus sudah diterpa badai. Nabi Ayub juga diterpa badai. Nabi Ayub lebih berat karena ditinggalkan anak, istri, harta semuanya pergi. Tetapi ketika itu semua terjadi, alhamdulillah bisa terselesaikan atas izin Allah, atas kuasa Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa poin besarnya? Ketika kita mengalami masalah diri atau masalah rumah tangga kita, sudahlah tutup semua pintu ketergantungan kepada makhluk. Kadang-kadang kita ini masih kawan-kawan. Jadi ada nggak punya duit, udah langsung mikir mau pinjam sama siapa nih, ya nggak? Padahal kalau kita nggak punya duit, ya sudah tutup semua pinjaman itu, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak belum bayaran sekolah langsung mikir, guru siapa nih yang kita hubungin? Padahal guru itu makhluknya Allah bisa menggerakkan guru itu. Jadi saat misalnya belum bayaran, ya sudah sholat duha misalnya atau zikir, ngomong, ya Allah anak saya belum bayaran nih, tolong beri solusi. Betul nggak? Suami kita misalnya belum sholat, istri kita belum sholat, belum nutup aurat, kita udah mikir, ustadz siapa nih, guru siapa nih. Jangan dulu ke orang lain, jangan dulu ke makhluk, tetapi menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak akan menurunkan masalah kecuali lengkap dengan solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut sesi 2 Mas ya. Jadi sebelum saya tutup dulu, silakan Mas Agus. Ya, Ustaz, terima kasih banyak atas ilmunya, sharingnya. Mungkin jelang jam 9 bisa satu pertanyaan, Ustaz. Silakan kalau misalnya ada Bapak Ibu, ya, ayah bunda semua yang mungkin ingin bertanya, silakan di chat saja ya. Bisa melalui kolom chat. Oh, siap.
Baik. Atau mungkin bertanya pakai raise hand gitu nggak? Bisa Mas ya? Boleh, kalau mau pakai raise hand juga boleh, jadi bisa nanya langsung. Boleh. Jadi silakan ya, kita efektifkan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah paham semua, berarti nggak ada pertanyaan ini? Udah paham semuanya, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan yang ingin bertanya ya. Kita beri kesempatan untuk yang baru gabung juga boleh, karena ini banyak gabungnya di jam 8:30 nih, Ustaz. Jadinya ramenya di akhir. Silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Jadi, itu siapa tuh? Ada tuh, silahkan. oke, ada Ustaz ya, silakan. Siapa nih? Ibu Daring TKA, silakan. Raise hand boleh, diketik boleh. Ya, raise hand boleh, jadi nanya langsung atau diketik juga boleh. Jadi disesuaikan aja dengan kenyamanan Bapak Ibu semua. Oh, ini ada Mbak Fitri dulu ya. Mbak Fitri, saya kasih ini. Silakan Mbak Fitri yang ingin bertanya secara langsung. Halo Mbak Fitri, Ibu Fitri. Silahkan. Bisa tapi nggak boleh pencet ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Iya. Saya Fitri. Mau bertanya sih perihal ini sih, izin dalam bekerja. Iya. Kan saya adalah seorang ASN. Yang sekarang ini mendapat jadwal WFO, tapi karena saya bergerak di bidang kegiatan diklat yang harus menyiapkan diklat untuk guru-guru secara daring, jadi saat ini nih banyak kegiatan beruntut gitu. Nah, harus kejar deadline. Tapi suami saya kan kebetulan kerja di luar negeri. Dia taunya cuma ada jadwal WFO cuma 1 hari, tapi saya harus berulang kali tuh harus bolak-balik ke kantor gitu. Nah, tapi suami memperdebatkan jadwal saya ini gitu, karena saya harus meminta izin berulang kali kalau misalnya harus keluar rumah. Ya itu menjadi dasar sebagai baik. Nah, udah diterima Mas ya? Ya. Iya. Kita jawab dulu apa langsung? Jawab dulu, langsung jawab aja Ustaz. Baik, Mbak Fitri, jadi begini Mbak, memang salah satu kriteria istri soleha itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah itu senantiasa meminta izin kepada suaminya ya. Tetapi insya Allah kalau kondisinya seperti ini kan tidak memungkinkan juga kalau tiap hari izin. Ya minimal memberi kabar posisi Mbak. Jadi misalnya idealnya mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki supaya bisa berkumpul, jadi bisa ketemu terus tiap hari ya. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka insya Allah tidak mengapa. Yang penting memberi kabar posisinya di mana dan real time. Ya, real time ya. Jadi saat itu juga. Jangan sampai misalnya sampai 3 hari nggak memberi kabar, padahal ada kegiatan. Karena suami tentu akan merasa khawatir ketika nggak tahu keberadaan istrinya. Begitupun sebaliknya. Nah, ini sering menjadi persoalan. Kadang-kadang suami cuek, kadang-kadang istri terlalu posesif gitu kan, akhirnya ribet. Jadi saling memahami, insya Allah memudahkan. Jadi nggak perlu izin tiap hari, misalnya kan orang diklat mungkin kan repot ya. Jam 9 di hotel, jam 10 harus ke lokasi mana. Masa jam 9 izin, jam 10 izin lagi ya. Repot, malah tidak seperti itu. Jadi memberikan kabar lah. Pokoknya saat ini di mana lagi ngapain, selama berapa hari, insya Allah itu cukup. Dan sempatkan, ini kekeliruan besar ya. Banyak sekali pasangan yang bekerja, kemudian dia itu merasa nggak perlu memberi kabar kepada istrinya atau suaminya. Kalau perlu, kalau pas lagi istirahat itu chattingnya jangan membalas chatting orang lain, tapi membalaslah chatting pasangannya. Nah, ya kan? Mas lagi ngapain nih? Aku lagi istirahat gitu kan. Nanti dijawab oleh beliau, oh ya, mudah-mudahan istirahatnya beres gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Insya Allah seperti itu, insya Allah nggak masalah. Yang penting jangan hilang kontak. Nanti kalau istrinya hilang kontak,
suaminya nggak tahu masih hidup atau enggak, nyari lagi kan repot, ya nggak? Bercanda ini. Jadi harus senantiasa terhubung. Apalagi sekarang, bisa nih, bisa. Oke, cukup Mas. Ya, Ustaz. Iya. Ya, mungkin itu aja Ustaz pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti saya bisa berikan ke Ustaz ya. Mungkin Ustaz Boleh. dalam bentuk tulisan atau apa? Atau Nanti boleh dikirim ke saya. Nanti saya jawab ke Mas Agus. Nanti Mas Agus gimana cara delivernya ke teman-teman, silahkan. Iya, nanti saya bisa bagikan di grup juga nanti. Jadi tetap di grup saja bagi Bapak Ibu yang sudah di grup. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak kepada Ustadz ya, jazakumullahu khairan katsiran, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu atas partisipasinya dan juga kehadirannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan ya, untuk pematerinya menyusul ya, karena belum fix, masih diusahakan. Jadi insya Allah setiap jadi semoga barokah. Ya, amin ya Allah. Jadi terima kasih banyak ya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang yang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Intinya cuma dua, sabar dan syukur. Kalau lagi banyak duit, bersyukur. Kalau duitnya lagi belum ada, dicari dan bersabar. Ya. Apapun insya Allah solusinya dua itu. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah Miza. Assalamualaikum itu. Bagus. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miza. Insya Allah nih anak soleh ya, jadi dai. Insya Allah. Amin.